Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Matius bab 11 ayat 12. Kalimat ini terasa bertentangan dengan kata-kata Yesus yang lain. Misalnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Matius bab 5 ayat 5. Di sini memang Yesus tidak berbicara mengenai serbuan atau kekerasan fisik, melainkan tentang keberanian dan determinasi. Yesus ingin agar kita memahami bahwa kita sedang berada di tengah-tengah sebuah pertempuran, sebuah peperangan di dalam pikiran kita antara aspirasi-aspirasi akan kebaikan dan kecenderungan-kecenderungan kita akan hal-hal yang jahat. Sebagian dari diri kita, kitab suci menyebutnya sebagai daging yang tidak mau berurusan sama sekali dengan Yesus atau Advent atau sisi spiritual atau rohani dari perayaan Natal. Daging hanya berminat melakukan apa yang ingin dilakukannya, dan dengan cara memaksa, daging berupaya mencapai tujuannya. Karena keselamatan kekal manusia dalam konflik ini bagaikan berada di ujung tanduk, maka adalah sesuatu yang krusial bagi kita untuk tetap bertahan, bahkan dengan biaya melakukan perlawanan terhadap bagian dari diri kita yang bertentangan dengan jalan-jalan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus berhati-hati ketika merenungkan tentang bacaan Injil hari ini. Kekerasan yang disebut oleh Yesus itu tidak ada sangkut pautnya dengan rasa sakit yang kita lakukan sendiri atas diri kita, self-inflicted pain. Yang dimaksudkan Yesus dalam Injil kali ini adalah dengan sekuat tenaga berpegang pada rahmat yang Allah ingin berikan kepada kita. Bagi banyak dari kita, ini adalah sebuah pertempuran untuk mendapat waktu lebih daripada hal-hal lainnya. Misalnya yang pertama, berdoa. Advent dan Natal membawa serta semua jenis kegiatan, berbagai macam pesta, berbelanja, kunjungan-kunjungan kepada anggota keluarga dan sahabat kenalan, kegiatan membuat kue-kue dan membungkus hadiah-hadiah, semuanya membutuhkan waktu. Padahal kegiatan yang paling penting yang dapat kita lakukan 12 hari ke depan adalah menyediakan waktu bersama Yesus dalam doa dan permenungan sabdanya dalam kitab suci. Marilah kita membaca berbagai nubuat tentang
kedatangan Yesus ke dunia dalam kitab suci Perjanjian Lama, marilah kita baca dan merenungkan narasi tentang Elisabet dan Maria dalam Injil Lukas. Marilah kita mohon kepada Yesus untuk menunjukkan kepada kita mengapa begitu penting baginya untuk datang menyelamatkan kita manusia. Yang kedua, menolong orang lain. Area lain di mana kita perlu menyediakan waktu adalah melayani orang-orang yang menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini. Apakah itu seorang anggota kelompok atau lingkungan kita yang sudah tua, akan bermanfaat, akan memperoleh manfaat dari kunjungan kita atau dari kata-kata penghiburan yang keluar dari mulut kita? Apakah kita dapat membantu tetangga kita yang sedang sakit dengan ikut ambil bagian mendekorasi rumahnya untuk perayaan Natal? Atau dapatkah kita membantu membelikan hadiah-hadiah Natal bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu? Selagi kita keluar menemui dan menolong orang-orang lain dalam berbagai kesempatan, maka kita pun menekan kodrat kedosaan kita dan berpegang teguh pada rahmat Allah yang indah yang mampu mentransformasi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua orang bersaudara bekerja bersama menggarap ladang milik keluarga mereka. Yang seorang, si kakak, telah menikah dan memiliki keluarga yang cukup besar. Si adik masih lajang, belum menikah. Ketika musim panen tiba, mereka selalu membagi hasil sama rata, selalu begitu. Pada suatu hari, si adik yang masih lajang itu berpikir, tidak adil jika kami membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku masih lajang dan kebutuhanku hanya sedikit. Maka demi si kakak, setiap malam dia mengambil sekarung padi miliknya dan dengan diam-diam dia meletakkan karung itu di lumbung milik kakaknya. Sekarung itu ia anggap cukuplah untuk mengurangi beban si kakak dan keluarganya. Sementara itu si kakak yang telah menikah pun merasa gelisah akan nasib adiknya. Dia berpikir, tidak adil jika kami selalu membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku punya istri dan anak-anak yang akan mampu merawatku kelak ketika tua. Sedangkan adikku tidak punya siapa-siapa. Tidak akan ada yang peduli jika nanti dia tua dan miskin. Ia berhak mendapatkan hasil lebih daripada aku. Karena itu setiap malam secara diam-diam, ia pun mengambil sekarung padi dari lumbungnya dan memasukkan ke lumbung milik adik satu-satunya itu. Ia berharap satu karung itu dapatlah mengurangi beban adiknya. Begitulah selama bertahun-tahun kedua bersaudara itu saling menyimpan rahasia, sementara padi di lumbung keduanya tidak pernah berubah jumlahnya. Sampai suatu malam, keduanya bertemu ketika sedang memindahkan satu karung ke masing-masing lumbung saudaranya. Di saat itulah mereka sadar dan saling menangis berpelukan. Mereka tahu dalam diam ada cinta yang sangat dalam yang selama ini menjaga persaudaraan mereka. Ada harta, yaitu cinta kasih, yang justru menjadi perekat bukan perusak. Demikianlah jika bersaudara. Saudara-saudari yang terkasih, apalah artinya perbedaan dibandingkan dengan banyaknya persamaan di antara kita? Bukankah kita sama-sama membutuhkan sesuap nasi tanak dan seteguk air segar demi memenuhi lapar dan dahaga? Kita juga sama-sama menangis di kala sedih dan tertawa di saat gembira. Kita sama-sama gemetar sewaktu ketakutan melanda, serta tergelak ketika kegembiraan menerpa.
Kita sama-sama berkeringat di bawah terik matahari dan menggigil di telan dinginnya malam. Tidakkah kita melihat begitu banyak persamaan di antara kita sampai-sampai kita linglung menghitungnya? Lalu, mengapa secuil perbedaan yang hanya karena dipicu oleh pilihan politik, keinginan, hasrat, dan nafsu serakah menyaksikan semua kesamaan kita? Mengapa kita seolah-olah memiliki lebih banyak waktu untuk mengais-ngais perbedaan, menggores-gores garis pemisah, dan memancangkan bendera kami dan mereka, aku dan engkau? Tidak cukupkah satu persamaan di antara kita berikut ini memupuskan kegigihan untuk mempertahankan warna-warni itu? Bukankah kita sama-sama membutuhkan cinta kasih? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes dilahirkan di Spanyol pada tahun 1542. Ia adalah putra seorang penenun. Yohanes bersekolah di sekolah untuk anak-anak miskin dan menjadi pesuruh direktur sebuah rumah sakit. Selama 7 tahun, Yohanes bekerja sebagai pesuruh sambil belajar di sekolah Yesuit. Bahkan semasa mudanya, Yohanes suka melakukan silih. Ia paham benar arti berkorban demi cinta kasih kepada Yesus. Ketika usianya 21 tahun, cintanya yang besar kepada Tuhan mendorongnya untuk masuk ke biara Karmel. Bersama Santa Teresia dari Avila, Santo Yohanes dipilih Tuhan untuk membawa semangat baru di antara para religius. Hidup Yohanes penuh dengan pencobaan. Meskipun ia berhasil membuka biara-biara baru di mana cara hidup sucinya dijalankan, ia sendiri dikecam. Ia bahkan dijebloskan ke dalam penjara dan harus mengalami penderitaan yang hebat. Suatu waktu ia mengalami pencobaan-pencobaan yang dahsyat pula. Tampaknya Tuhan telah meninggalkannya seorang diri dan ia merasa sangat menderita. Namun demikian, ketika badai pencobaan tersebut telah berlalu, Tuhan memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang setia itu. Ia menganugerahinya kedamaian hati dan sukacita. Santo Yohanes menikmati hubungan yang mesra serta akrab dengan Tuhan. Malahan Bunda Maria sendiri yang menunjukkan kepada Yohanes bagaimana meloloskan diri dari sel penjaranya. Santo Yohanes mempunyai cara yang sangat mengagumkan dalam menghadapi para pendosa. Suatu ketika seorang wanita cantik tetapi pendosa berusaha membuatnya jatuh dalam dosa. Santo Yohanes berbicara kepadanya sedemikian rupa hingga wanita itu dibimbing untuk mengubah cara hidupnya. Seorang wanita lain mempunyai kelakuan yang sedemikian rupa hingga membuatnya dijuluki wanita mengerikan. Tetapi dengan sikapnya yang lemah lembut, Santo Yohanes tahu bagaimana mengatasinya. Santo Yohanes dari Salib mohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari demi cinta kasihnya kepada Yesus. Untuk membalas kasihnya itu, Yesus menampakkan diri kepada Santo Yohanes dengan suatu cara yang amat istimewa. Santo Yohanes terkenal karena buku-buku rohaninya yang menunjukkan kepada kita bagaimana membangun hubungan yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Santo Yohanes wafat pada tanggal 14 Desember tahun 1591. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1926. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, Santo Yohanes Imam mengingkari diri dan mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.